nanti kita lanjutkan di periode kuliah tiroid yang kedua. Ya, sebelumnya mungkin perkenalan dulu. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Saya Dr. Eva, penyakit dalam endokrinologi. Saya mengumpul di 3.3 ya untuk periode semester 3 ini. Yang nanti Anda 2 bulan ini konsen memang di blog ini. Materinya cukup banyak. Ujiannya nanti di minggu ketiga Desember ya, bulan depan. Jadi silahkan nanti mahasiswa atur kuliah Anda, praktikum dan juga tutor Anda untuk dibagi waktunya dengan baik. Tapi sebenarnya rangkaiannya itu sebenarnya sudah diatur untuk membuat kalian sebenarnya kecil untuk belajar. Jadi kasusnya tutor itu sebenarnya hampir semuanya adalah materi yang ada di kuliah. Gitu ya. Jadi dari awal kalau Anda mau nyicil untuk kuliah sebenarnya itu sudah dari tutor kemarin Anda sudah harus mulai membuka untuk blok 3.3 ini. Strateginya sedikit tapi harus diulang karena memang banyak. Jadi sempatkan setiap hari Anda harus target membaca materi blok endokrin kemudian diulang pada malam harinya. Prosentase kelulusan blok 3.3 ada satu angkatan yang sangat baik. Jadi yang tidak lulus itu mungkin hanya 10%. Itu cuma langka. Jadi yang paling sering biasanya yang tidak lulus cukup banyak sampai pernah 50% yang tidak lulus. Diulang yang kedua juga tetap, yang terangkat juga hanya berapa persen. Nah ini sepertinya ketika kami coba interview, mayoritas menjawab bahwa memang saya belajarnya SKS. Apa SKS? Ya, sistem kebut semalam. Jadi nggak bisa kalau di kedokteran itu belajarnya besok ujian itu baru belajar malam ini, nggak bisa ya. Jadi harus betul-betul dicicil, dicoba dipelajari dari awal, strateginya dibuat sehingga Anda dipastikan pada semester ini Anda belum 3.3 dan saat ini juga bismillah Anda bisa lulus, amin gitu ya. Jadi nggak usah dibuat tegang atau dibuat berarti mengerikan, enggak ya, sebenarnya sama dengan blok yang lain. Cuma memang materinya banyak sekali, kemudian hafalan yang sebenarnya dengan tutor kemarin itu sudah ada gambaran bentuknya apa ya kalau materi kuliah di endokrin itu kasusnya kayak apa, dan itu sudah ada di keempat kasus tutorial yang nanti akan Anda bahas dengan kelompok Anda. Oke, untuk materi yang saya itu tentang organ endokrin, tiroid dan paratiroid. Kita mestinya harus tahu dulu ya, mungkin di kuliah sebelumnya sudah pernah disampaikan dosen sebelumnya. Coba saya tanya nih, perbedaan organ endokrin sama organ eksokrin apa ya? Siapa yang tahu? Ya. Endokrin dan eksokrin. Di blok titik-titik 3.3 ada strategi yang khusus, salah satunya simak kuliah dengan baik karena beberapa tidak ada di kuliah tetapi disampaikan oleh dosen Anda dan itu yang keluar di ujian. Jadi harus menyimak ya, jangan ngantuk. Yang ngantuk boleh makan permen tapi jangan makan kerupuk. Kenapa makan kerupuk? Kerupuk nanti bunyinya ganggu tetangga sebelahnya. Ya. Jadi kalau modelnya kletik itu nanti di luar aja. Tapi kalau permen boleh biar nggak ngantuk. Siapa yang tahu perbedaan organ endokrin dan eksokrin? Yuk. Apa itu definisinya organ endokrin? Dan apa itu eksokrin? Karena ini harus tahu ya. Yang belakang biar nggak ngantuk. Yang nempel di tembok belakang dari yang kacamata cowok, karena semuanya cantik-cantik, yang cowok hanya satu. Kamu cowok kok nggak kelihatan dari sini soalnya. Oke, ya. Apa perbedaannya endokrin dan eksokrin? Ini yang apa dulu nih? Ya, terus yang dihasilkan apa? Kalau yang endokrin atau eksokrin? Kalau yang eksokrin? Itu biasanya disekresikan lewat. Nah, ini yang saya mau. Meskipun duduknya belakang, tapi paham gitu ya. Karena biasanya di belakang itu paham ini. Dosennya pasti gak lihat duluan. Bisa tidur luas kalau perlu bawa bantal di sini ya. Tapi bagus ya. Namanya siapa deh? Namanya?
pancreatus. Oh iya, oke, nanti bisa nulis di depan ya. Jadi salah satunya adalah kita harus tahu dulu ya, organ endokrin sama eksokrin itu berbeda. Jadi kalau endokrin dia tugasnya adalah menghasilkan hormon, kalau eksokrin menghasilkan enzim ya. Nah kalau eksokrin dia butuh ada salurannya atau ductus namanya, tapi kalau endokrin nggak butuh saluran karena dia langsung masuk ke dalam intravaskuler atau pembuluh darah. Kemudian ada satu organ yang luar biasa, bukan biasa di luar tapi memang luar biasa. Dia bisa sebagai organ endokrin dan juga bisa sebagai organ eksokrin. Organ apa itu? Ya, ya, pankreas. Itu pankreas yang nanti kita bahas topiknya, gangguannya. Dr. Supriyanto Kartodasono belum ya, sepertinya ya tentang diabetes yang disampaikan beliau. Nah, organ endokrin ini dari ujung kepala namanya adalah hipotalamus, hipofise, kemudian turun ke bawah itu di leher ada namanya tiroid dan paratiroid, kemudian turun lagi torak ada yang pseudo organ endokrin, jadi nanti ada pembahasannya dikasih. Kemudian kalau di regio abdomen di perut itu ada di retroperitoneal, namanya adrenal ya, di namanya suprarenal atau anak ginjal kalau orang awam bilang. Kemudian ada juga di abdomen turun lagi ada seks sekunder, jadi kalau wanita itu ada ovarium, kemudian uterus, kalau lagi ada testis dan sebagainya. Ya, jadi ada torak ada, yaitu kelenjar mamenya yang juga masuk dalam organ endokrin. Ya, jadi ada banyak dan ini semuanya Anda harus ketahui bahwa sistem endokrin itu tidak yang berdiri sendiri. Jadi ada aksesnya. Jadi ketika ada satu bermasalah, dia akan memberikan stimulasi kepada bosnya. Bosnya siapa? Yang ada di sini apa tadi? Yang di otak namanya master of plan-nya hipotalamus dan juga hipofise. Inilah yang akan mengatur semua sistem regulasi hormon di dalam tubuh kita. Sehingga ada namanya HPA axis atau hipotalamus, pituitary adrenal axis, ada hipotalamus, pituitary thyroid axis dan sebagainya. Yang itu adalah menggambarkan bahwa sistem regulasi hormon kita itu tidak yang berdiri sendiri. Satu contoh nanti kita belajar untuk kasus yang tiroid ya teman-teman. Nah kalau tiroid ini ada hiperstimulasi, kalau permasalahannya adalah primary organ tiroid, dia akan memberikan feedbacknya kepada sentral. Bahan bakunya kebanyakan, dia akan memberikan info bahwa bahan bakunya lagi banyak banget nih produksinya karena hiperstimulasi. Master of plan akan bilang oke, Anda tak kasih bahan bakunya nggak usah banyak-banyak, sehingga nanti ke SAS-nya akan disupresi dan sebagainya. Nanti kita akan jelaskannya. Jadi kalau pituitary itu ada lobus anterior dan juga lobus posterior. Nanti ini ada penjelasan sendiri di kuliah berikutnya terkait ini. Kemudian terkait regulasi pada hormon tiroid. Jadi kalau tiroid itu di regio mana ya tiroid ya? Jangan-jangan kita mau bicara tapi nggak pada tahu. Nanti di perut dong atau di torak gitu. Di mana? Di regio koli ya. Anteriornya nggak boleh sampai nggak tahu nanti tiroid lokasinya nanti di abdomen, jangan ya. Jadi lokasinya ini di regio coli anterior, ada lobus kanan dan lobus kiri, kemudian di belakangnya nanti di sisi posteriornya ada organ, ada 4 lobus kecil-kecil namanya paratiroid ya. Kontrol regulasi yang terjadi jika pada kondisi hipertiroidisme nanti kita bahas. Ini ada hiperstimulasi tadi yang saya sampaikan, kemudian disirkulasi atau FreeT4, FreeT3 nya sangat tinggi, dia akan memberikan feedback laporan kepada pituitary maupun hipotalamus, sehingga yang di sini yang dihasilkan atau disekresikan adalah PSA ya. Nah PSA-nya otomatis akan diturunkan untuk memberikan feedback adanya hiperstimulasi yang primer sifatnya atau di organ tiroid. Jadi endokrin nanti nggak boleh lupa, Anda sebagai dokter harus mendiagnosis 2 hal. Yang pertama adalah diagnosis namanya gangguan anatomi struktural. Yang kedua adalah namanya gangguan fungsional, gitu ya. Jadi nggak boleh nggak, karena apa? Kadang-kadang bisa terjadi salah satu atau bisa juga terjadi dua-duanya. Satu contoh misalnya, apakah selalu benjolan di leher dan kebetulan itu adalah tiroid, itu apakah selalu juga dia gangguan fungsional berupa hipertiroid atau hipotiroid? Tidak. Kadang-kadang dia hanya membesar
secara umum, fungsional itu adalah ada yang namanya hiperfungsi, yaitu hipertiroid, ada yang namanya hipofungsi, namanya hipotiroidisme. Kalau yang ini adalah gangguan anatomi struktural. Nama lainnya adalah goiter, kemudian struma, pembesaran di organ tiroid. Kaitannya adalah dengan kadar yodium pada makanan. Ya, ada satu contoh, nanti buka sendiri film dokumenter Bapak Tiroid Indonesia, karena kalian harus tahu sejarah juga. Jadi ada salah satu dosen kita, kebetulan Dr. Prof. Joko Mulyono dari Karyadi, yang dulu juga membawa beberapa senior kita, almarhum mungkin guru-guru kita yang ada di UMS waktu itu, mengatasi penyakit goiter atau gondok di daerah di lereng Gunung Lawu di Magelang itu, di Desa Seni. Yang pada tahun 78 itu orangnya semuanya kayak hobbit, jadi kerdil semua, kemudian lehernya besar-besar, nikah sama-sama kerdil, nanti anaknya juga jadi kerdil juga, dengan strumanya yang sangat besar. Sehingga kalau Anda main ke sana, tempatnya indah karena dingin ya, jadi ada di lereng gunung, bagus. Itu ada patung cukup besar, itu kayak monster gitu ya, besar, patungnya gede, tetapi lehernya di patung itu ada benjolan banyak banget, yang menggambarkan di desa itu dulu memang di sini banyak sekali dengan masalah terjadinya gangguan tiroid, karena memang kadar yodium di daerah Desa Seni ini sangat rendah, karena yodiumnya itu turun semuanya ke dataran rendah, sehingga menyebabkan tanahnya, kemudian sayuran yang ditanam pun juga yodiumnya rendah, sehingga pada saat itu luar biasa yang dilakukan sampai memberikan aliran air dari air yang lebih sehat mengandung yodium yang cukup, memberikan substitusi pemberian vitamin dengan yodium pepes. Waktu itu semua anak-anak yang akhirnya alhamdulillah saat ini sudah sangat sedikit yang kerdil, semuanya sudah dengan proporsi tubuh yang normal dan gangguan tiroidnya sudah semakin sedikit dan hampir tidak ada. Pemeriksaan laboratorium ini mahal kalau untuk gangguan tiroid ya, cukup mahal. Pemeriksaan TSHS sama BP4 itu bisa hampir sampai 700.000 untuk pemeriksaannya. Ini yang juga menjadi permasalahan kenapa tiroid ini menjadi problem yang kompleks ya, selain penyakit-penyakit tidak menular yang lain. Kemudian Anda juga harus tahu ketika Anda ketemu ada kemarin benjolan di leher. Sebentar, saya review sebentar untuk tutorial kasus yang pertama ya. Siapa yang bisa jawab? Kemarin kan skenario-nya adalah apakah berbahaya benjolan di leher saya. Nah, ketika ada pasien yang datang, dok, saya ada benjolan di daerah leher, sehingga sebagai dokter Anda harus membuat mindset namanya ini apa ya. Nah, ini apa itu namanya kalau di kedokteran namanya diferensial diagnosis. Saya pengen tahu apa yang Anda pikirkan, atau sebagai seorang dokter diferensial diagnosis atau diagnosis bandingnya itu apa? Ketika ada pasien yang menyampaikan bahwa dok, saya ada benjolan di leher. Yuk, kemarin tutor sudah? Tutor kemarin dibahas ya, ada itu ya? Oke, silakan, saya ingin perwakilannya aja apakah memang yang dibahas juga sama seperti yang kita harapkan. Coba yuk salah satu, boleh tulis deh kamu ke depan tulis, biar simulasi teman-teman. Sini, kamu tulis ini sama linknya. Yuk, silakan yang lain. Jawab. Biasanya kalau dikasih hadiah suka pada semangat, tapi kalau nggak dikasih hadiah harusnya senang juga sih. Tulis ya, ambil kertas dulu, kertas. Oh yang kemarin? Oh nggak apa-apa, ada deh nggak apa-apa, rajin berarti dia. Penyelundup berarti ya. Bahaya, tapi nggak apa-apa, untuk ilmu itu boleh-boleh saja. Kuliah 2 kali, 3 kali, 4 kali boleh bebas ya. Oke, siapa yang tahu benjolan di leher? Saya ada benjolan di leher. Apa yang Anda pikirkan? Mestinya Anda harus tahu anatominya dulu. Ya, tulis di sini. Siapa yang tahu? Yuk, mau jawab? Benjolan di leher. Ini kok diam semua ini? Ya, biasanya ada satu kelompok kelas itu yang berlomba-lomba, yang mencatat di sini, menjawab. Wah, satu persatu ada, nggak pernah berhenti karena ingin menjawab. Kelompok ini juga sama, atau kelas ini juga sama. Silakan, harus yang depan, tengah, atau yang belakang. Bebas. Kelas A boleh, kelas B juga boleh. Mau jawab? Loh, saya tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Karena ini bukan ujian, daripada nanti ujian tidak paham,
Lebih baik pada saat ini kita bahas atau ada mau jawab? Kenapa? Grave disease, oke. Terus apa lagi? Berarti itu kaitannya dengan organnya apa? Yang bermasalah tiroidnya. Kita bicara organ dulu. Berarti yang pertama kalau ada benjolan di leher, daerah regiocoli, Anda harus cari ini dari tiroid ataukah bukan. Di dunia ada banyak, salah satunya teman Anda menjawab grave disease. Nanti kita juga akan membahas ini. Terus apa lagi? Apa lagi nih? Limfadenopati. Ada 10 kelenjar getah bening yang ada di regio leher. Bisa disebutkan? Berdiri. Sampai tunjukin ke teman-teman. Yuk, kamu ngajarin ke teman-teman nanti di leher. Ujian juga mudah. Yuk, berdiri. Ya, ada 10 ya. Yang itu sebagai dokter Anda harus lacak satu-satu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa saja itu 10 kelenjar getah bening yang ada di regio leher? Untuk sana. Mau di sini boleh? Di sini aja. Itu kamu nggak lihat deh. Kamu kasih gluteus ini. Nanti saya bicaranya pakai bahasa anatomi ya. Jadi biar agak keren dikit, mahasiswa kedokteran kalau bicara sama anak mahasiswa lain ngomongnya pakai medis. Gue betul-betul sakit liver gue. Iya, karena gue betul-betul perkataannya dia sungguh menyakitkan liver saya. Kamu kenapa sih sudah keliru makan apa gitu ya? Nggak, biar agak gaya kalau kita biasa dengan bahasa anatomi. Ya, silakan. Mungkin maaf kalau ada yang kurang. Ini dari frame auricularis. Terus occipitalis. Terus kalau datang ada occipitalis. Plus auricularis. Iya. Iya, occipitalis. Iya. Terus ada submandibularis. Submandibularis. Cervicalis posterior. Cervicalis posterior. Keduanya ada cervicalis superficialis. Cervicalis profunda. Terus supramandibular. Bisa diulangkan? Bisa diulangkan? Singkatan cepat. Coba. Jadi yang pertama itu ada submandibulis, terus ada submandibularis, preaurikular, postaurikular, oksipital di belakang, kemudian ada cervicalis superficialis, cervicalis profunda, cervicalis posterior, sama supramandibula. Itu sarapannya banyak ini berarti ya. Oke, alhamdulillah ya. Silakan tulis di situ, tulis ya di situ. Ya, jadi ada 9 morfologi yang kita harus lacak, apakah juga menyebabkan benjolan yang disampaikan pasien tadi. Benjolannya karena dia sampaikan di leher, sehingga deskripsi untuk terkait 7 dimensi pada anamnesis mestinya harus Anda lakukan gitu ya. Salah satunya adalah kelenjar getah bening. Lokasinya tadi sudah disebutkan teman Anda. Kemudian apa lagi? Kalau benjolan di leher, selain tadi tiroid, kemudian kelenjar getah bening yang nanti penyebabnya bisa itu infeksi dengan atau tanpa peradangan atau peradangan tanpa infeksi, dan juga yang terakhir adalah bisa juga tumor, bisa jinak, bisa juga satu keganasan. Kemudian apa lagi? Yuk, yang sini belum ada yang jawab. Yuk, sebelah sini yuk, biar nggak ngantuk dan kita bisa melanjutkan slide-nya. Yuk, selain tadi tiroid, kemudian kelenjar getah bening yang kalau membesar aja tanpa peradangan namanya limfadenopati. Tapi kalau itu nyeri, berarti ada infeksi, mungkin bisa ada inflamasi, namanya limfadenitis.
kuliah buat Endo, kemarin BD-nya ini. Udah sudah terbayang, sehingga tinggal dieksekusikan satu-satu sampai pada mengarah diagnosis akhir. Yuk yang sini ganti, yuk silakan sebelah kanan. Yuk, siapa? BD-nya apa lagi selain itu tadi? Dari belakang baris ke-4. Yuk. 1, 2, 3, 4. Nah, saudara itu kebetulan wanita semua. Perwakilan wanita. Yuk. Apa selain tadi tiroid sudah, kemudian kelenjar getah bening. Yuk, apa lagi? Ingat, ini poin yang juga keluar di ujian. Tentunya apa? Kita lihat nanti pas ujian. Ya. Cuman gambarannya secara sistematis kalau pikirnya Anda harus tahu. Ya. Benjolan di leher. Yuk, apa dik? Oke. Depannya lagi. Gak perlu ditunjuk. Yang sini mesinnya. Yuk. Ini ketua kelasnya mana ya? Ya. Kamu gak jawab. Jadi kamu setiap pertanyaan tak sering jawab. Tapi tadi yang lulus aku kok jadinya. Kenapa kamu kok pada lepesin ya? Kurang makan paginya kalau ya, coba keluar kelasnya jawab. Teman-temannya nggak ada yang jawab. Apa? Kemungkinannya apa lagi? Tadi tiroid sudah. Jadi giokoli anterior. Bayangkan aja anatomi leher itu ada tiroid. Kalau kita buka atlas Yokosi atau Subota ada tiroid. Kemudian ada kelenjar getah bening. Kemudian apa lagi? Yang mungkin bisa menyebabkan pembesaran di regio leher. Ya, itu salah satunya kelenjar ya, kelenjar parotis yang tadi sudah dibahas. Terus apa lagi? Apa? Benjolan yang dia biasanya konsistensinya karena lunak, mungkin bukan tiroid. Paratiroid juga enggak, di lokasi kelenjar getah bening juga enggak. Apa namanya? Kapsulitit, kemudian konsistensi penyalurnya. Kalau di pemeriksaan fisik lokasinya bisa di mana-mana, tapi bisa juga itu di regio leher, bukan dari tiroid, bukan dari paratiroid atau kelenjar getah bening. Apa itu? Ya, salah satu pintar itu ya, harus dipancing-pancing. Sayangnya nanti kalau ujian nggak dipancing ya, langsung jawab ada ya, jadi harus bisa langsung. Jadi soalnya ini, pertanyaannya ini berarti yang diharapkan jawabannya adalah ini. Nanti pas ujian harus berpikir cepat ya. Salah satunya adalah tumor regiopoli yang lokasinya bisa dimanapun, yang berasal dari berbagai jenis. Salah satunya adalah dari jaringan lemak yang namanya adalah lipom di regio leher ya. Oke, nanti silakan dipelajari ada perbedaan masing-masing dari DD tadi, dari mulai tadi definisinya, kemudian etiologi, kemudian pemeriksaan atau manifestasi klinisnya.
ya. Jadi terus DD-nya tadi dipelajari. Nah, kita sekarang bicara dulu yang fungsional dulu, karena nanti ada topik sendiri yang anatomi struktural. Jadi yang fungsional ada namanya hiperfungsi, jadi hipertiroidisme, dan juga ada hipofungsi, hipotiroidisme. Nanti ada klasifikasinya juga menjadi 3. Primer, semua gangguan endokrin Anda harus cari. Ini primer, pabrik utamanya yang bermasalah, berarti primer. Kemudian sekunder, berarti itu mungkin di sentral, di periferi atau di hipotalamus atau yang lain, ataukah subklinis, ya harus dipastikan. Terbagi dalam 3. Kemudian untuk hipertiroid itu ada scoring yang bisa membantu Anda untuk melakukan screening apakah memang pasien ini dengan hipertiroidisme. Namanya scoringnya adalah index Wien. Di sini ada banyak sekali manifestasi klinis dan juga pemeriksaan fisik juga ada di situ komponennya untuk bisa membuat Anda menilai apakah ini masuk dalam kriteria hipertiroid atau tidak. Ya, tandanya ini tentunya nanti berkebalikan dengan hipotiroidisme. Salah satu yang harus kalian lihat di sini adalah kalau pada hipertiroid ini contohnya. Hipertiroid ini dia positif 5 kalau dia lebih menyenangi udara dingin karena dia biasanya berkeringat banyak atau nama lainnya adalah hiperhidrosis ya. Kemudian kalau pada hipo nanti justru dia menyenangi udara hangat ya, bukan justru yang dingin, ini kebalikannya. Kemudian excessive sweating, jadi kalau hipertiroid keringatnya banyak sekali. Apalagi kalau dia melakukan olahraga, mungkin orang yang normal berkeringat tapi tidak banyak, orang hipertiroid dia akan sangat banyak. Ya. Kalau pada hipotiroid justru berkeringatnya susah. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Kalau yang hipertiroid ini nafsu makannya dia meningkat, tapi justru berat badannya malah justru turun atau penampakannya dia justru cenderung kurus. Tapi kalau hipotiroid nanti kebalikannya. Dia makannya sedikit mungkin, tidak terlalu banyak atau tidak berbeda dengan seperti biasanya, tetapi berat badannya kok gampang banget ya dok, saya gampang banget gemuk, itu perbedaannya. Kemudian exophthalmos ini hanya ada pada hipertiroidisme dan beberapa tanda yang lain. Hiperkinesis ini ya, kalau hipertiroid tremor ya, dia gampang sekali terjadi gerakan yang involunter, yang terjadi salah satunya tremor, yang kalau pada hipotiroid justru dia gerakannya lebih lambat atau justru terjadi spastik atau paralisis. Ya. Kemudian terkait juga stimulasi pada sistem simpatis pada jantung. Kalau hipertiroid biasanya simpatisnya akan berstimulasi menjadi lebih aktif sehingga terjadi yang namanya frekuensi dari kontraktilitas otot miokard yang akan lebih meningkat sehingga terjadi takikardi sampai pada gangguan irama bisa bentuk atrial fibrilasi atau supraventrikular takikardi dan sebagainya. Tetapi pada hipotiroid justru kebalikannya, justru irama jantungnya menjadi males ini ya atau sangat lambat sehingga klinisnya terjadi bradikardi. Nah kebalikan seperti ini mestinya nanti Anda pelajari dengan baik, dihafalkan dan salah satunya lihat kemarin kasus Utor yang pertama skenario juga kita membahas ini. Kemudian kapan itu dianggap sebagai hipertiroid? Kalau gejalanya lebih dari 19, kalau kita pakai indeks Wien, kemudian ini dianggap normal dan kurang dari 11 ini berarti kemungkinan bukan penyebabnya karena tiroid, artinya penyebabnya karena penyebab yang lain. Ya, ini adalah gambaran manifestasi mata, terutama pada kasus barusan tadi juga PPDS konsul dan pada kasus kebetulan pasien autoimun, tetapi juga ada manifestasi pembesaran kelenjar di tiroid dan juga ada gangguan hipertiroidisme. Kalau pada grupnya adalah kalau ada prosentase terbesar pada wanita dibandingkan laki-laki. Wanita kemudian usianya masih usia reproduktif, ada 3 triasnya. 3 trias untuk autoimun tiroid yang hipertiroidisme atau yang namanya grade ada 3. 1 itu kalau pasiennya ada yang pertama adalah gambaran hipertiroidisme dan juga tirotoksikosis. Perbedaan tirotoksikosis dan hipertiroidisme siapa yang tahu? Bedanya apa? Yang kelas A kemarin sudah, nggak usah bisikin. Ya, kelas A sudah kemarin kuliah saya. Pak, yuk. Yang kelas ini bedanya apa? Yuk.
15 yang banyak banget ya, sampai nilainya 77 untuk PP4-nya. Kemudian diikuti dengan manifestasi klinisnya yang namanya tadi tirotoksikosis ya. Itu yang namanya scoring yang pertama. Yang kedua adalah karena ada ya, jadi pasiennya mungkin indeks W-nya masuk semua dong, tapi ternyata penyebabnya mungkin bukan tiroid. Jadi ada nanti kalau di referensi Anda cari, kok ada yang namanya tirotoksikosis with hyperthyroidism, tetapi yang satunya tirotoksikosis without hyperthyroidism. Jadi ada tabelnya itu. Ada beberapa kriteria tertentu yang dia sama tremor, kemudian minum yang banyak, tapi fungsionalnya hormonnya dicek normal. Penyebabnya apa misalnya? Bisa juga karena penyebab yang lain satu psikosomatis, hati-hati. Jadi Anda pernah mau ujian, pernah ada keluhan berdebar-debar, minyaknya banyak, ada diare dan sebagainya. Jadi kadang stimulasi psikologis, gangguan psikis ini juga bisa menyebabkan gejala yang hampir mirip dengan tirotoksikosis pada gangguan tiroid ya. Tapi tidak selalu, makanya harus dipastikan kalau itu benar-benar tirotoksikosis dengan gangguan fungsinya namanya hipertiroid, berarti memang betul. Salah satunya adalah kalau itu pada wanita usia muda reproduktif, nah ini grave disease namanya ya. Jadi satu tirotoksikosis dengan hipertiroidisme. Yang kedua adalah ada gambaran manifestasi di mata. Ada 5 manifestasi di mata pada grave disease. Silakan dicari yang tahun kemarin juga keluar. Jadi ada yang namanya exophthalmos, kemudian ada tanda Stillwell sign, ada Jafro sign, dan juga strabismus yang juga terjadi pada grave disease. Silakan dicari, ada 5. Ini gambaran yang kesannya merontok pada exophthalmos ya, pasien-pasien dengan grave disease. Bisa dilihat ini derajatnya lebih berat ya. Oke, dimana pengukurannya adalah dari canthus lateralis ya, dari mata diukur sampai ke puncak palpebra superior. Dari samping mestinya Anda ukur. Ada alatnya namanya exophthalmometer, tapi tidak semua center rumah sakit punya, sehingga Anda bisa pakai midline atau pakai penggaris ya, diukur. Kalau ukurannya itu lebih dari 2 mili, berarti ini ada penonjolan ada yang namanya exophthalmos. Yang ketiga adalah triasnya struma diffusa. Jadi pembesaran tiroidnya adalah merata. Jadi tidak bedanya nodul, jadi ada 2 pembesaran tiroid itu. Jadi ada yang nodul, ada yang diffuse. Kalau nodul itu benjolannya jelas. Kalau dipalpasi itu sudah benjol, kapsulnya batasnya jelas, bisa mobile, bisa terfiksir. Tapi kalau diffuse itu nyari batasnya susah karena merata. Misalnya ini khas pada kasus autoimun tiroid, khususnya adalah yang hipertiroidisme atau FIV. Udah setengah 12 ya. Ada kuliah lanjutannya? Slide-nya itu ya. Ada. Sudah ada azan ya. Sudah. Tadi 5 tanda apa aja kak? Hah? 5 tanda. Baru 3. Melihat Riasnya, skleranya, ya itu exophthalmosnya, triasnya. Aku nggak tulis mulai. Ya. Jadi scoring yang dibuat oleh Glenn dan teman-temannya, program Murray ini sudah diuji ya, validitasnya sudah dengan banyak penelitian sehingga bisa membantu kita sebagai dokter untuk salah satunya melakukan screening dan juga mendiagnosis untuk kasus gangguan fungsional yang hipertiroid ya. Perjalanannya cukup panjang dia untuk melakukan scoring ini dan juga scoring yang lain. Jadi ada gejala pasiennya datang belum tahu namanya itu apa, kok gejalanya begini, kok sama, kemudian di matanya seperti ini, sampai akhirnya diteliti dengan penelitian yang cukup panjang itu bisa menghasilkan satu scoring. Kemudian scoring indeks ini sudah dianggap valid. Kemudian tahap lanjutannya adalah setelah kita melakukan screening dari anamnesis komponennya tentunya dengan 7 dimensi, kemudian melakukan pemeriksaan fisik tadi sudah. Jadi kalau pemeriksaan fisik tiroid itu Anda harus lakukan dari anterior dan juga posterior ya. Sudah dapat ya?
siswa misalnya ya, instruksi. Anggarannya harus lurus, tegak, lurus, kemudian Anda lihat dari sisi samping, sisi lateral. Dilihat pertama adalah dari luar dulu. Bisa dibayangkan urutannya. Luar itu adalah apa yang keluar? Yang keluar dari organ kita kan? Kulit. Apa yang dinilai dari inspeksi? Ya, warnanya dilihat dulu. Ada nggak perubahan warna? Strukturnya berubah nggak? Jadi mengkerut, kemudian masih mulusnya sama atau enggak, warnanya sama atau enggak, ada luka atau tidak, harus dilihat di situ dari pemeriksaan inspeksinya. Kemudian yang berikutnya ada nggak gambaran tarikan? Karena tiroid itu menempel di organ yang namanya organ apa namanya? Tiroid menempel di mana di rangkaian. Jadi di tiroid kemudian disebut ya. Ya, jadi nanti dia ya. Nanti ada juga di belakang. Jadi tiroid itu nempel di trachea ini namanya. Di sisi posteriornya itu namanya ada organ namanya esofagus. Sehingga kalau ada masalah pembesaran pada organ tiroid, manifestasinya mesti salah satunya kalau itu gede banget dan pembesarannya ke arah posterior atau ke belakang, dia akan mesti kalau di trachea simptomatiknya berupa apa kalau di trachea? Ini saluran apa ya trachea? Nafas. Berarti simptomnya apa? Ya, dyspnea atau sesak nafas. Sedangkan kalau dia dorong lagi ke bagian posteriornya, berarti kena sampai organ yang namanya esofagus, berarti keluhannya disfagia atau gangguannya bisa kesulitan menelan, bisa disertai dengan nyeri pada saat menelan, gitu ya. Kemudian dilihat, setelah itu adalah dengan palpasi. Kalau di anterior pakai 3 jari, Dek bisa lihat nggak pakai hijab, ya di sini sekitar ada 3 jari. Nah, 3 jari. Sini. Ya. Jadi 3 jari itu mestinya ada posisinya. Yang jari tengah itu lekuannya ini namanya apa? Ini clavicula. Clavicula ada lekuan. Namanya apa? Secara anatomi incisura jugularis. Kemudian ini clavicula dextra extensor ya. Di sisi medialnya itu namanya ada penonjolan. Namanya apa? Siapa tahu? Pegang sendiri. Kalau nggak ada berarti malah anomali. Pegang sendiri. Punya nggak? Kamu punya nggak deh? Punya. Oh ya, maaf berarti. Namanya apa? Ada kan? Ya, namanya apa? Supra sternal notch. 3 jari yang tengah itu di incisura jugularis, yang kedua kanan kiri ini di supra sternal notch, dextra and sinistra. Kemudian harus ditelusur ke arah proximal, naik ke atas. Ya, dipastikan. Pasien selalu saya atau kita harus ajarkan pasien namanya deteksi mandiri gangguan tiroid. Kami punya acaranya namanya Spill the Tea for Tiroid di Rumah Sakit Muardi. Itu setiap minggu keempat selalu ada topik-topik tentang tiroid ya. Pergantian tiroid dengan kehamilan, tiroid dengan macam-macam gangguan mata dan sebagainya. Silakan mahasiswa sambil nyanyi dengerin buku yang bermanfaat bisa dibuka. Jadi nanti di ke arah proximal dengan modalnya kalau itu cermin biasanya kami ajari. Pakai cermin aja dipasang di tembok, coba tanda sendiri. Naik ke atas, berapa ada satu misalnya benjolan. Kemudian dipastikan benjolannya diraba, konsistensinya seperti apa, apakah kakinya lunak, keras, terfleksir, yang tadi berkapsul atau tidak. Dan yang berikutnya lepas jarinya, kemudian lihat dari samping. Mbak, tolong bisa nggak menelan sebentar? Ketika menelan, yang mengikuti gerakan menelan berarti ini adalah organ. Kalau yang mengikuti menelan, kan itu trachea dan esofagus berarti dia adalah organ di bronki. Makanya bedanya ini dari menelan atau tidak adalah salah satunya manuvernya pasien disuruh menelan. Dilihat dari samping, menelan ternyata dia mengikuti menelan. Ketika menelan itu juga ikut bergerak, berarti ini benjolannya ini adalah benjolan dari organ tiroid, gitu ya. Sedangkan di posterior di sisi belakang pakai 3 jari juga kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Ini ya, didapat sisi
mestinya pemeriksaan analisis, pemeriksaan fisik, kemudian kita lari berikutnya adalah mestinya penunjang tadi ya. Nah, penunjang adalah sangat sederhana, tetapi masalahnya tadi posnya cukup besar. Ada beberapa mahasiswa juga yang dengan hipertiroid ya, yang sampai akhirnya melakukan penelitian juga dengan hipertiroid di satu tempat ya. Dok, saya tertarik untuk hipertiroid karena saya ingin juga membantu orang-orang yang juga seperti saya. Itu bagus sekali sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi pemeriksaannya adalah yang pertama, screening awalnya adalah dengan TSHS-nya, thyroid stimulating hormone sustainable ya. Kemudian yang FT4 dan T3-nya juga sebaiknya diperiksa untuk memastikan ini primer atau sekunder. Nanti ada tabelnya untuk membedakan ini primer atau sekunder. Jadi yang pertama ini mestinya. Jadi kalau diperiksa semua mahal sampai 700.000 ya. Tapi kalau satu ini biasanya sekitar 300, ini 400 sekian. Sehingga kosnya tidak terlalu tinggi. Kalau BPJS masih bisa disupport, tapi kalau tidak cukup besar ini program. Nah, Anda bisa lihat di sini. Jadi marker yang diperiksa adalah dari TSHS-nya. TSHS-nya ini dilihat apakah tinggi, kemudian normal, ataukah rendah. Kalau ini normal berarti namanya LDL, berarti nggak ada masalah. Tetapi kalau itu ternyata rendah, TSHS-nya bisa dibayangkan TSHS tadi yang mensekresi adalah apa? Pituitari. Ya, sehingga kalau ini rendah, kita harus cek pastikan kemungkinan besar ini adalah hipertiroidisme. Sehingga dipastikan di tiroidnya ini hiperfungsi ataukah hypofungsi, atau istilahnya subklinis. Kita lihatnya di sini. Kalau itu hasilnya ternyata normal, berarti namanya subklinis. Kalau syaratnya TSHS-nya lebih rendah, gitu ya. Jadi di soal sering keluar. Kemudian kalau ternyata T4, T3-nya itu tinggi, berarti memang benar ini hipertiroid yang primer, atau masalahnya memang di organ tiroidnya. Nah, kebalikannya dengan ini nanti kita bicara tentang hipotiroid. Kalau TSHS-nya itu ternyata tinggi, berarti hipotiroid nih. Karena kalau ininya rendah, responnya mestinya yang dari itu tadi dia akan meningkatkan stimulasi hormon atau TSHS-nya untuk menghasilkan yang sangat tinggi. Ini yang primer, hipotiroid yang primer. Sedangkan yang normal, FT4-nya sama kayak tadi, dia hipotiroid, yaitu TSHS-nya tinggi, tetapi dia yang subklinis. Itu ya, dipulang balik soal dari slide ini Anda harus siap dengan bentuknya. Semua soal besok tidak ada yang pertanyaannya apakah definisinya hipotiroid, tidak ada. Karena hampir semua soal besok kalau ujian bentuknya adalah narasi kasus, gitu ya. Dan itu sudah menjadi syarat ketentuan untuk ujian blok, sehingga kalian harus teliti untuk membaca soalnya. Ya, ini juga sama penjelasan dari yang tadi. Kemudian lanjutannya adalah dengan USG ya. Sudah habis ya. Saya lanjutkan dulu sebentar. Jadi lanjutannya setelah darah, tadi pemeriksaan penunjang darah serum. Kemudian lanjutannya adalah kalau jika diperlukan kita curiga sebagai autoimun, pemeriksaannya adalah TRAB ya, thyrotropic antibody serum ya, yang dicek TRAB untuk memastikan kalau titernya tinggi berarti ini adalah autoimun. Sedangkan ada yang kedua itu cek auto antibody namanya anti-TPO, yang nanti ini bisa hasilnya bisa sangat tinggi pada kasus grave, bisa juga pada autoimun hipotiroid dan sebagainya. USG adalah lanjutan. Gambaran ini menunjukkan gambaran di mana neovaskularisasinya sangat banyak. Berarti kecurigaannya adalah pembesaran tiroidnya ini adalah ke arah satu keganasan atau malignansi. Sedangkan kalau neovaskularisasinya sangat sedikit atau malah tidak ada, berarti kemungkinan besar itu satu kista cairan yang kemungkinan adalah satu pigment atau bukan satu keganasan. Ya, oke, sampai di sini dulu ya, karena mungkin nanti yang pengisi kuliah lanjutan sudah ada. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada yang sudah tanya kakak kelas soal-soal di blog 3.3 sama saya, mulai dicicil, dipelajari, kemudian kalau ada kasus yang tidak paham ditanyakan pada saat kalian ujian. Karena senior Anda atau kakak kelas Anda menjawab itu belum betul-betul. Ada banyak yang menyampaikan ke saya, Dok, saya tuh merasa waktu itu kayaknya bisa ngerjain.
Kemudian saya juga merasa sudah sesuai dengan senior waktu mengajarnya. Tapi kenapa ya kalau nilai saya ternyata masih rendah? Begitu dilihat bahwa saya ingat ada beberapa kasus saja. Kamu jawabnya apa? Jawabnya ini, itu jawabannya salah. Makanya kalau mencari jawaban soal, jangan katanya siapa, kakak kelas atau apa, tetap membuka buku ya. Jadi tetap membuka buku. Karena kadang-kadang mohon maaf nih, kamu namanya siapa nih? Siapa? Yes. Oh ini yes. Ya. Itu salah lagi ya. Yes. Oh iya. Yes sama Alim ya. Sesuai dengan penampilan Alim ya. Jadi jangan dikira loh kalau Ilyas tadi ya nanya sama Alim soal nomor ini jawabannya apa? Alim, enak banget lu tanya sama aku jawabannya benar apa? Enak kalau gua belajar sampai jam 4 pagi nggak bubuk nanyain jawaban yang benar. Sehingga sama dia dikerjain, dikasih jawaban yang salah. Jadi ya hati-hati jangan. Kalau ujian jangan percaya karena memang kanan kiri beda ya, nomornya diacak. Jadi artinya tanya dengan seseorang atau tanya sama senior tetap harus di cross check dengan textbooknya atau bukunya atau dibuka. Oh kemarin diskusi teman-teman diskusi tentang ini, oh ternyata betul ya di buku memang terkait ini memang betul dibicarakannya tentang topik ini sesuai itu ya. Oke, selamat dan sukses selalu. Kita masih ketemu di sesi yang lanjutannya. Tapi ingat jangan dibuat susah, buatlah selalu gampang. Karena sesuatu yang mudah itu insya Allah juga jadi mudah.